Why Zone 8? Ya karena kalau hashtag gua selalu bilangnya zona nyamanku sih. Ada nggak sih yang aneh-aneh sampai jujur? Banyak Kan ya. Karena di luaran gue dengar agen asuransi juga bisa esek-esek. Hai guys, balik lagi bersama gue Oka Brian Syah di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone 8. Sebelum gue berbisik-bisik dengan salah satu, ini volunteer kita juga sih si Didi ini, tapi gue nggak mau nggak bosan-bosan untuk ingat kalian untuk subscribe, tekan tombol lonceng biar dapat update notifikasi video terbaru dari Bisik serta follow Instagramnya Bisik garis bawah. Thank you guys. Claudia sih ya. Claudia apa nih? Claudia Tova. Claudia Kusnadi, Pak. Oh iya, udah tahu sih sebenarnya. Iya, Claudia yang lain. Iya. Claudia itu awan. Iya. Berarti lo cita-citanya sampai awan. Harus setinggi awan. Iya. Makanya Claudia. Apa kabar, Bu? Baik. Kita lama loh. Sekarang udah kita terakhir ketemu kapan? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu ya. Waktu pertama kali Bisik bikin. Iya. Iya kan? Iya, itu 3 bulan lalu ya. 3 bulan lalu ya. Kayaknya. Anjir, selama itu. Kemana aja, Neng? Sibuk kerja mencapai cita-cita, Pak. Jadi lagi ada punya target nih. Cuma kemarin sih puji Tuhannya udah achieve lah. Gitu. Kok gua nggak dapet? Belum Terakhir sampai. kek. Habis ini ya. Gimana ini keseruan selama liburan? Seru banget sih Seru kemarin. banget ya? Liburannya nih. Liburannya. Iya, seru banget sih. Karena gue liat di Instagram lo. Iya, kan kemarin ke Bali dulu, terus baru ke Sumba. Cuma agak kaget sih pas ke Bali. Kenapa? Sepi. Emang iya, kota mati. Iya, terus ya kayaknya ternyata lebih berdampak daripada di sini. Iya. Banyak yang tutup soalnya kan. Berarti lo nggak bisa party dong? Nggak party. Nggak party. Soalnya kemarin nggak ketemu weekend. Oh oke. Oh lu weekdays ya? Weekdays. Karena lu weekendnya di Nusa Dua. Sumba. Sumba Nusa Dua. Sumba. Ya. Wah seru dong Sumba. Berarti lu ke air terjun itu? Iya. Hujan-hujanan. Air terjun itu lo harus panas. Iya, cuman kemarin Jadi kan lo dapet musimnya view-nya. lagi Iya. ini. Karena waktu ke Sumba gue tuh bagus banget di sini. Pas lagi panas. Pas lagi panas. Dapet tuh cakep. Dapet cakep. Bulan Bulan ya gitu. Oke. Seru banget ya. HP gosong. Tapi eksotis lah. Bagusan gini ya. Bagusan gini. Biar Bu gimana Bu? Pekerjaan aman? aman. Seru. Ya. Walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini. Iya, tinggal pintar-pintar ngakalinnya aja sih sebenarnya. Lu tuh kerjanya apa sih? Gue kan yang tahu di bidang ini nih gitu. Tapi sebenarnya lu ada main jobnya nggak sih? Apa main jobnya si perusahaan lu ini? Apa kerja lu ini aja sekarang saat ini? Main jobnya ya kerjaan yang sekarang ini. Oh sekarang ini ya. Oh lu punya sesuatu apa? Yang di rumah itu? Oh itu bukan. Itu pihak keluarga yang ngurusin. Oh iya, pihak keluarga. Itu mah keluarga. Jadi lu ini aja ya, mensuplai uang aja. Iya, mensuplai uang donatur. Iya, donatur, amin deh. Amin. Donatorin aku dong. jadi berondong nyetorin ini. Papi. Tapi ini pekerjaan cita-cita lu juga? Iya. Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Sekolah dulu di mana sih? Sekolah dulu disebut juga nggak tahu sih. Mohon maaf, anak kompleks. Nggak apa-apa, siapa tahu ada salah satu founder yang ternyata tetangga lu. Iya. Sekolah Kemurnian. Gue tahu lah Kemurnian. Masa tahu? Tahu lah. Masa Orang tahu? ya jembatan Oh ya, dekat jembatan jembatan 5. Sekolah Kemurnian. Iya, sebelah rumah. Jadi ini anak Lugong. Lugong ya? Glodok. Glodok. Jadi lu kalau ke Glodok jangan lupa main ke tempat dia. Ya, ada warteg enak. Ada warteg 24 enak. jam. Jadi aman ya buat situasi ini pekerjaan lu? Aman sih. Bertambah atau ada sedikit berkurang atau dibilang bertambah justru malah bertambah walaupun awalnya jet lag sih. Oke. Jet lag ya pasti ya jet lag ya kalau pandemi ya kan. Lu ikutin si pekerjaan baru ini pas setelah sebelum pandemik dong. Sebelum Udah pandemik. 2-3 tahun lalu kan ya. 3 tahun
yang pernah lu propose ke gue. Dan gue udah punya juga sebenarnya gitu kan. Fun tapi di pekerjaan yang baru ini. Fun. Iyalah, mau gimana ngapain orang punya sesuatu yang baru. Kalau nggak fun udah muntaber. Udah muntaber ya. Tapi lu selama ini ada nggak sih kesulitan-kesulitan? Kan nggak semua langsung sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Pasti lu ada kerikil-kerikil tajam. Contohnya kayak gue akhirnya nggak closing. Karena nggak mulai-mulai. Kita nggak mulai-mulai gitu. Ada nggak? Iya pasti banyak ada, ya? banyak awal-awalnya. Karena kan dua dunia yang berbeda sih ini. Maksudnya dari pekerjaan yang sebelumnya ke pekerjaan yang sekarang. I mean dulu kan designer, basically di belakang laptop. Introvert banget. Maksudnya kalau sekarang lumayan lah, walaupun nggak ekstrovert juga. Jadi jet lag abis-abisan dari orang yang di belakang layar, jadi harus ketemu orang. Oh gitu. Oh. Tapi kan lu menikmati. Enjoy prosesnya. Ada nggak sih? Kadang kan mungkin apa gimana ya? Teman kan suka mengucilkan. Ada nggak sih pasti? Ada. Mas, gua nggak yakin lu di gini-gini. Pasti gitu dong kan? Ada awalnya. Awalnya ada. Ya? Awal-awal mulai lah. Ada. Sebenarnya nggak langsung direct mereka ngomong, cuman kan dari sikapnya kelihatan kayak gitu. Awalnya sih, awal baper, cuman kayak lama-lama ya udahlah gitu kan. Jadi gue berkurang di temen yang lama, tapi dapat temen baru yang lebih banyak gitu. Jadi nggak masalah. Jadi lu ngebuang deh itu toksik ya? Go away. Buang sendirinya. Oh, seleksi alam. Seleksi alam, benar. Karena lu juga orangnya pray ya. Iya. Nggak religius tapi spiritual gimana tuh? Ya gitu deh pokoknya ya. Tapi sejauh ini lu punya tim semua oke lah ya? Oke sih. Maksudnya ada ya people kan come and go tapi ya ada yang stay juga gitu kan. Semuanya aman-aman aja. Income berapa sih di sekarang setiap bulan dapat? Disebut sih. Ya kan siapa tahu jadi motivasi buat founder atau enggak teman-teman yang nonton ini kan siapa tahu sesuai dengan profesi lo saat ini gitu. Iya. Harus lebih giat. Harus lebih giat deh. Pokoknya di atas umur lah. Iya. Umur gue berapa gitu. Emang lahir tahun berapa sih? Tahun 93. Bapak berapa ya? Udah tua. Berapa tuh Pak kita Pak? Tahun 8. Lu cancer ya? Cancer. Lu kayak mak gua. Ya aku. Mak gua tanggal 17 Juli. Oh iya Juli. Lu apa? Juni ya? Oh 22. Oh lu cancer banget. Oh enggak, lu mendekati. Ya deket-deket sama Pak Jokowi lah. Pak Jokowi. Gemini. Cuman sekarang udah cancer. Saya lebih ke cancernya. Jadi emang lu di pekerjaan ini nggak ada dampak juga, nggak terlalu ada dampak tapi nggak terlalu lah ya gitu. Justru kayak blessing in disguise sih, jadi kayak lebih berkat COVID justru. Boleh sebut COVID ya? Boleh jadi kayak emang bener kok orang era COVID sekarang. Iya, kita awalnya jet lag karena kan tadinya harus ketemu orang banyak, maksudnya face to face, tapi pas awal COVID semua jadi sistem online. Bingung dan dong. Zoom lah apalah segala macam, terutama yang misalnya target marketnya orang tua suruh Zoom gimana gitu kan, megang handphone aja dia bingung apalagi mau Zoom. Makanya cuman ternyata pas udah dijalanin malah lebih enak, jadi kayak gue bisa ngobrol sama orang yang di luar kota. Dulu kan kayaknya mager ya mikirin ongkos segala macam, tapi lebih enak. Terus awareness orang tentang kesehatan juga lebih kebangun karena kan berkat COVID orang jadi mikir siapa aja bisa kena gitu. Jadi kayak lebih awarenessnya lebih kebangun sih. Apalagi sekarang makin bertambah kan? Makin bertambah. Income lu juga makin bertambah. Iya. Iya dong. Nggak boleh bohong. Iya. Ya, Tapi kan? tergantung cara kita masuknya aja sih. Yang pasti pokoknya lu menikmati lah ya di pekerjaan baru ini. Iya. Berarti traktirnya makin banyak nih. Oh iya, mau makan apa? Sebut mau makan apa? Sama bapak ya pak. Iya, mau makan apa sebut aja. Sama sekali lah saya dianterin pulang. Iya. Cetek mau dianterin kemana? Bu, kan lu juga bantuin Zona 8 juga nih. Gue yang bagus-bagus udah bosan. Pasti yang nggak bagus-bagusnya ada nggak? Maksudnya
teman lu pasti zona apa itu pasti gitu kan. Iya. Banyak lah ya, maksudnya kan komunitas juga banyak gitu kan. Ya paling ditanya kadang mereka bilang apa bedanya, kenapa masih kok di sono sih, di sono mulu olahraganya. Lu bukannya pernah, sorry gue potong, lu bukannya pernah yang waktu di lapangan Banteng lu ajak gue apa yang diving ya? Oh, pedal. Gue sampai nggak dateng ya tuh. Itu sih sebenarnya juga masih, cuman kan karena pandemi jadi nggak rame-rame, sendiri-sendiri. Pedal yang harus rame-rame. Iya, jadi mereka kayak sekarang itu yang stand up pedal yang sendiri-sendiri. Tapi lu masih? Enggak, soalnya saya nggak bisa berenang sebenarnya. Jadi kalau bisa sendiri-sendiri kan harus bisa berenang dong. Kalau misalnya kenapa-napa, nah itu jadi nggak bisa lagi. Padahal pedal tuh seru loh. Seru. Why Zone 8? Ya karena kalau hashtag gua selalu bilangnya zona nyamanku sih. Ya walaupun ya ada ina-inunya, cuman tetap balik lagi sih kayak gitu. Ya karena seru, maksudnya kayak ya seru aja sih, latihan juga enak kayak gitu. Sebagai volunteer pasti lo berbagai karakter, captain, gue volunteer juga, dan founder pasti lo pusing nggak sih gitu ya? Iya. Pusing ya? Tapi, maksudnya? Iya tapi kalau misalnya kayak dari volunteer biasa aja sih. Bisa aja ya. Tapi kan biasanya ada yang DM gue di inbox. Kadang-kadang iklan mana nih kak? Ini mah kadang-kadang suka gitu ya. Makanya kadang karena biasanya kan bukan biasanya, manusia tuh kepengen semua tersedia. Iya. Males nyari. Nah, kita kan ada WhatsApp grup nih. Kadang-kadang suka lupa nge-share, tapi kan di Instagram kan nge-share gitu ya. Ada juga kayak gitu. Nah, gue tuh suka di DM, Kak Didi nih ya, soal ini Kak Didi nggak share, dia bilang gitu. Di Instagram share loh gitu. Gue selalu mana dia gitu. Mereka pengennya di reshare di WhatsApp grup. Terus kamu juga udah ya sibuk ini nyari duit. Iya. Hektik lah pokoknya tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya. Berarti sekarang udah bisa balik olahraga dong. Ya hopefully ya. Ya harus sih. Harus ya. Kolesterol gua. Serius? Berat badan, kolesterol ya kan. Tapi gue lihat itu sih gemuk ya. Soalnya kok mukanya stress eating, Mbak. Jadi tapi kan seru loh. Gua aja doyan makan loh. Manis-manis gitu. Karena kan kayak waktu the last 3 months kemarin tuh kayak gue bangun langsung ke base camp. Jadi ada buat tempat gua sama tim bareng. Jadi ya udah dari pagi sampai malam ya udah duduk aja, kan kerjaan kita duduk Pak, online kan, duduk stres makan manis ya kayak gitu. Oke, berarti ini termasuk cita-cita lu dong si insurance ini sebenarnya. Basically kalau bilang cita-cita nggak ada orang yang bercita-cita jadi agen asuransi, nggak mungkin. Gitu. Tapi menurut gua agent insurance itu kendaraan gua buat capai cita-cita gua aja. Cita-citanya apa sih? Cita-cita ya jadi entrepreneur sih, maksudnya gue in the next 5 years gue nggak pengen kerja buat duit lagi. Duit buat lu? Iya, and then gue kerja ya cuma buat karena gue hobi kayak gitu. Terus sih cita-cita banyak Pak, mau bikin kos-kosan, coffee shop. Buat tahu deh otak-otak lo nih. Kan biar banyak yang bening-bening. Tapi kan di Bali lagi sepi. Iya, kan in the next 5 years Pak ngomongnya ya. Berarti ini di insurance ini udah berapa tahun di kurang lebih? Awal mulai di akhir 2017, tapi kayak seriusnya ya di 2018 ya. Apa sih insurance-nya? Prudential. Pas lo memulai ini gimana? Pasti lo pasti ada lo kan awalnya kata lo introvert. Iya, introvert. Pasti lo ngehadepin klien tuh macam gemeter. Apalagi lo tipe yang di hanya belakang layar kan. Pasti lo akan aduh nanti ketemu orang gimana, atau nanti gue harus ketemu yang model tipenya kayak gini pasti ada. Pasti. Gimana? How you can handle it gitu loh? Kalau misalnya basically kan sebelumnya nih, kalau misalnya ya selain introvert, gue kan anaknya baperan banget, Cancer, you know lah ya, anak Maaf gue Cancer. Jadi sebenarnya kayak ketemu orang biasa aja, tapi tuh buat gue itu gemeter banget, kayak takut banget, padahal ya orangnya nggak bakal makan gue juga sih. Iya, bener. Dan cuman kenapa bisa handle bisa atau enggak sebenarnya kan
basically gue mau handle ya, bukan gue bisa handle-nya. Ya dari sistem yang ada sih, maksudnya kayak komunitas mentor gue yang bikin gue ya udah bisa nih kayak gitu. Jadi lama-lama ketemu orang baper nih, lama-lama oh ternyata ya paling penolakan di insurance kan itu aja. Ya ternyata udah sering gue lewatin, bisa juga gitu loh, tinggal cara kita jawabinnya aja gitu. Ada nggak sih yang aneh-aneh sampai jujur? Banyak Karena di luaran gue dengar agen asuransi juga bisa esek-esek. Dapet cuy, kemarin itu cuy, jadi ya kan? Bukan, ada aja ya kan? Pertama sebenarnya gue dapet referensi dari si Om A, and si Om A ini basically nice, segala macem-macem. Nah terus dia referensiin gue si Om B, ya kan? Nah si Om B pertamanya mau ambil insurance sama gue, dia bilang buat anaknya cuy, kan dia umur 50, anaknya 31 ya kan, anak ketemu gede. Terus akhirnya segala macam, kayaknya anaknya jealous, akhirnya nggak jadi ngambil sama gue. Kok terus? Gara-gara katanya kenapa harus ambil sama dia, bla bla bla, jadi dikira kita ada affair. Ya, terus akhirnya nggak jadi, tapi si Om ini ngajak makan untuk permintaan maaf ceritanya, katanya another situation. Itu situasi baru juga buat saya. Jadi intinya singkat cerita, udah makan segala macem, ya udah nih kayak udahlah, menurut gue ya udah nggak bisa, ya udah gitu. Cuman kayak si Om ini kayak ngajakin ketemu bla bla bla, tapi ya bukan ngomongin insurance, ngajakin karaoke lah, lihat villa lah, segala macam gitu-gitu ya kan, daripada kita ribet nantinya, ya udah mendingan disudahkan saja. Lu juga banyak kerikil seperti itu ya di insurance ya? Tapi itu sedikit sih, sedikit banget, kayaknya cuma 1-2 orang lah kayak gitu kalau yang modelan kayak gitu ya. Tapi lu sebagai perempuan bisa lah ya handle yang kayak gitu ya? Bisa sih, karena kan tergantung cara lu nyikapinnya aja. Kalau dari awal kayaknya kitanya juga kasih signal kita bisa, emang harus dari elunya sendiri gitu ya. Jangan pernah membuka pintu untuk orang lain kalau itu tidak memungkinkan. Betul. Dari pihak keluarga ada yang nentang nggak sih? Iya, lu awalnya sebagai insurance ini ada? Siapa? Dua-duanya sih, maksudnya ya namanya kan agen asuransi itu kan konotasinya kayak dulu kan negatif ya, maksudnya kayak orang yang nggak punya kerjaan lah, orang yang nipu orang segala macem gitu kan. Jadi kayak namanya orang tuh kan pasti mindsetnya masih lebih belakang dong. Jadi awal gue bilang mau cobain agen asuransi aja udah lu gila ya gitu, udah di kerjaan yang sekarang terus pindah ke asuransi gimana gitu. Nah terus kayak dulu kan gue karena pengen banget nih dapetin sesuai target gue, jadi gue lumayan sering keluar rumah, terus pulangnya juga malam awal-awal kan, jadi kayak mereka bilang mana aja sih, jadi pulangnya malam capek, dapat duitnya berapa sih paling kayak gitu kan, jadi kayak ditentang lah, maksudnya nggak ada yang support. Ya, tapi at that time gue cuma bilang kasih gue waktu, maksudnya kayak gitu. I mean ya at least gue nggak nyusahin gitu, tapi kasih gue waktu, maksudnya karena menurut gue kalau misalnya pada saat awal-awal nggak ada support family, tapi karena kan mereka nggak tahu apa yang kita jalanin kan, jadi kayak setiap kali nih misalnya kayak emak gue ketemu temennya, ditanya oh Didi kerja apa gitu kan, nggak pernah bilang oh Didi di insurance gitu, tapi cuma bilang oh iya di designer gitu, tapi dia lagi jalanin asuransi, jadi insurance itu jadi side job gue gitu. Jadi kayak nggak pernah diakuin lah gitu kan, cuman gue bilang minta waktu buat gue jalanin, karena kan namanya juga orang tua sometimes penting ya. Jadi kayak ya udah gue minta mereka waktu, akhirnya udah mulai pelan-pelan, kayaknya nih anak bisa nih di sini. Nah mulai sedikit-sedikit dikasih support, tapi nggak 100% berasa lah ya, maksudnya kayak nggak pernah nih prospek nih si tante ini, prospek si tante itu enggak. Jadi kayak bahkan waktu itu gue pernah ditentang abis-abisan. Jadi kalau menurut gue ditolak sama orang yang nggak kenal, menurut gue biasa aja. Tapi kalau inner circle rasanya kan baper banget. Jadi kayak waktu itu tapi ini si nyokap angkat gue sih. Jadi gue tahu dia kerja di satu perusahaan yang besar, nggak bisa sebut nama ya. Kalau disebut udah tahu semua aja. Dan dia lumayan deket sama bosnya. Jadi gue bilang nih, lu kan deket, terus gue juga kenal sama si tante ini, boleh nggak gue prospek dia? Dia bilang nggak boleh lah, lu bikin malu gue, bikin malu, kayak
gue nggak ngapa-ngapain sih gitu kan. Tapi waktu itu salah gue juga, gue tetap kontak si tante itu, udah dapetin janjinya, hasil gue ditelepon dimaki-maki. What? Dia bilang jualan insurance tuh bikin malu katanya, kenapa harus kontak si tante ini, bla 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 gitu, sampai bikin sakit hati banget. Maksudnya gue nggak pernah nyusahin, nggak minta duit, tapi dibilang bikin malu gitu kan. Ini nyokap lu yang ngomong? Nyokap angkat. Oke. Jadi kayak jadi sejak saat itu ya gue decide with or without her gue akan tetap survive di sini dan gue akan jadi besar di sini kayak gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya dari family itu yang bikin sakit hatinya paling di saat itu di sana. Cuman kayak by the time udah mulai ada hasil segala macem, walaupun mereka menganggapnya oh paling agent insurance pendapatannya berapa sih standar UMR segala macem bla bla bla, bahkan kan nyokap gue berpikiran kayak gitu sampai ya udah ikut si tantenya aja kerja, lumayan nih gajinya segala macem ya udah gitu kan. Karena dia kan nggak tahu yang gue dapetin di sini gitu kan. Oh dia nggak pernah tahu? Nggak pernah. Good. Ya karena kayak menurut gue ya nggak penting juga gitu. Itu. Tapi lu setidaknya berbakti lah ya untuk ada sesuatu kasih ke orang tua. Sampai gue bisa ngelihat dia proud sama gue. Kadang kan proud itu kan nggak diucapin karena di family gue nggak pernah dipuji ya, dalam artian Didi bagus nih gini, nggak pernah, karena dengan itu sikap kali. Iya dengan sikap atau misalnya memuji kita di belakang kita. Kalau di family gue kayak gitu nggak pernah, sebagus apapun lu nggak pernah you did great or something, nggak pernah kayak gitu. Tapi belakangan kayak dia udah mulai cerita nih, oh si Didi udah bagus nih di insurance, tapi nggak bilang sama gue, bilangnya sama yang lain, sama saudara segala macem. Sampai satu momen waktu itu mobil baru datang ke saya, gue bilang akhirnya gue decide gue mau ambil mobil karena mobilitas gue kan tinggi, kemana-mana mesti naik mobil gitu kan. Terus sampai dia bilang, terus ngapain lo bilang sama gue gitu, emak gue bilang mau minjem duit gitu. Terus bilang enggak, cuma bilang aja, terus dia kan kaget gitu kan. Sampai waktu itu mobilnya datang, dia yang lebih excited daripada gue, dan itu merupakan ya kayak satu bentuk proud yang gak terucapkan aja menurut gue kayak gitu. Jadi kayak oh iya nih dia udah beli mobil sendiri kayak gitu, walaupun ya maksudnya dia nggak ucapin langsung ke gue gitu, tapi awalnya ya susah. Maksudnya siapa sih orang tua mana yang pengen nih anaknya dari kantoran jadi insurance agent, karena mereka juga worry ya takutnya nggak bisa survive segala macam kayak gitu. Pengalaman lu di keluarga, di pekerjaan juga wow. Iya lumayan ya. Lumayan banget ya. Gue nggak bener ya, gue nggak nyangka ternyata lu tuh di keluarga juga ini ya. Keras ya. Iya. Karena terus gue juga tipe orang yang kalau gue ada masalah nggak akan gue bawa ke family, karena menurut gue mereka nggak ngerti. Jadi kalau misalnya gue ada problem di kerjaan, pasti gue share-nya ke mentor gue, karena percuma kalau di rumah nggak ada yang ngerti gitu kan. Terus kayak pernah sampai saking introvertnya, awal dari desainer ke insurance agent sampai trauma ketemu orang, Pak. Karena itu. Iya, karena masih cari jati diri kan. Jadi kayaknya tuh dunia bukan hancur sih, kayak susah banget, padahal dari diri sendiri aja sih. Jadi lu merubah mindset itu semua untuk jadi seperti ini. Iya. Wow, prosesnya panjang juga ya. Panjang. Ya, awalnya juga nggak langsung berhasil kan. I mean, kayak dari gue desainer ke insurance agent, gue butuh 1 tahun buat gue cari metode jualan gue kayak gini nih, cara approaching gue, cara jualan gue, sama cara buat biar nggak bapernya tuh lumayan sih menurut gue, setahun lah gitu. Tahun sampai anti baper ya. Anti baper ya. Sekarang ya jangan baper lah. Iya. 2021 ini. Iya. Udah nggak sih. Let it flow aja. Gitu. Nah, udah punya pacar dong Mas? Belum, sibuk cari duit. Bingung ya. Ada sih? Iya, bingung. Nggak bingung sih, kayak nggak ada aja. Emang waktunya belum kali ya? Iya, terus maksudnya gue juga bukan orang yang multitasking dan sangat career oriented. Jadi kayaknya kalau punya pacar, gue megang handphone mulu atau ngurusin kerjaan mulu, takutnya pacarnya marah ya, emosi gitu. Jadi ya udahlah. Sempet kepikir pengen, tapi kayak kemarin lagi padat banget, ntar dulu deh. Cari duit dulu deh. Cari duit dulu. Nih, mungkin gue tuh gue tuh suka nanya nih,
di tahun 2021 ini menurut lu sebagai orang insurance apa yang harus dilakuin sih buat kayak gue, kayak Kapten Satrio dan lain-lain itu, wajibkah insurance atau bukan ngomongin jualan lu ya, tapi lu kasih insight aja bahwa lu ternyata tuh pentingnya ini dan kan kita harus balik lagi ke keuangan masing-masing lah ya. Betul. Jadi kalau misalnya menurut gua, kalau misalnya dulu sebelum ada Joska dan lain-lain, terus juga kan dulu apalagi khususnya anak muda ya, belum melek banget soal investasi dan lain-lain, orang nggak ngerti soal insurance itu wajar. Tapi zaman sekarang dari tahun kemarin 2 tahun terakhir lah, kalau orang merasa gue belum butuh insurance, menurut gue out of date banget. Karena kan insurance one of the investment juga kan. Tapi honestly masih banyak orang yang berpikir gue nggak butuh insurance nih, kalau gue sakit gue bayar sendiri aja, silakan gitu. Maksudnya kayak yang kita lupa itu setiap tahun kan pasti ada yang namanya inflasi. Aku belajar itu. Iya. Kayak lu biaya rumah sakit nih tahun 2000 segini, 2019 misalnya usus buntu, 2000 kapan gitu ya, usus buntu 5 juta. Beda inflasi setiap tahun naik. 2019 kemarin usus buntu di Siloam bisa 37 juta minimal gitu kan. Nah, tapi kayak menurut gue insurance itu bukan lagi pilihan sih, tapi harusnya juga jadi wajib. Lifestyle. Karena kayak once lu sakit nggak punya insurance, siapa yang akan bayarin gitu kan. Nah cuman sangat disayangkan, maksudnya kayak banyak orang yang masih not insurance minded, masih merasanya gue spend lebih, padahal sebenarnya bukan spend lebih, it's part of your responsibility untuk punya insurance gitu kan. Cuman sih that's why banyak orang yang begitu, itulah tugas seorang agent gitu kan, untuk mengedukasi kayak gitu. Jadi bukan jualannya sih, tapi kalau gue basically juga sama tim nggak pernah hard selling, jadi ya udah kita kasih insight-nya, tapi decision tetap di lu mau beli apa enggak gitu. Tapi kayak balik lagi sekarang kan juga lebih lifestyle, healthy lifestyle kan meningkat banget. Sebenarnya harus diimbangin dengan si insurance itu sendiri. Lagi zaman kemarin kan dana darurat juga gitu kan. Jadi kayak semenjak COVID terutama berasa banget kayak banyak orang yang tadinya gue approaching nih tentang insurance nggak mau, terus semenjak COVID mungkin dia menjadi salah satu yang terkena COVID, ya kan. Terus kalau misalnya di insurance kan rumah sakit swasta dibayarin, tapi kalau rumah sakit pemerintah kan rujukan. Nah kayak mereka main gak dapet dari rumah sakit pemerintah nih, pakai rumah sakit swasta bayar sendiri kan berasa. Atau nggak usah karena COVID deh, karena sakit lain gitu ya, tapi karena lagi COVID jadi kena harga COVID, bayarnya lumayan. Mahal Bu. Mahal banget. Karena gue kemarin sempat nganterin teman, wow. Itu apa sakitnya? COVID. Oh, COVID. Dan nggak bisa dijenguk 14 hari. Dia bayar total lebih daripada. Oh dia bayar sendiri. Nggak pakai pemerintah. Nggak pakai pemerintah gitu. Nah Bu, berarti insurance lo ini sangat menghasilkan ya? Iya. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Oke, sekarang lu bisa dong kasih pesan dan kesan buat teman-teman. Siapa tahu pengen jadi seperti Didi? Asik. Pesannya dalam bentuk apa nih maksudnya? Kayak lebih membangun, lebih ini aja lah, memotivasi aja. Di 2021 ya? Ya, boleh. Kalau dari segi kerjaan atau? Boleh. Yang penting sih, basically kerjaan apapun bisa menurut gua. Yang penting fokus sih, maksudnya kayak fokus sama satu nih. Fokus sama satu dan lu kerjain serius. Nggak, yang kalau kan ada orang bilang passion versus ini, kan? Tapi kalau misalnya passion kan sebenarnya bukan hobi lu, tapi apa yang lu kerjain dengan fokus, yang penting bisa bawa lu ke tujuan lu kayak gitu. Jadi kayak harusnya di 2021, especially anak muda bisa lebih open sama opportunities apa aja. Yang bisa bawa lu ke tujuan lu lebih cepet kayak gitu. Pokoknya sikat aja. Sikat. Yang penting bener, halal, gak nipu orang gitu. I like it. Thank you loh. Sama-sama Bapak. Thank you. Pokoknya nanti ada pertanyaan sih yang dari gue buat insurance ini ya. Ntar ya. Oh ya, guys, jangan lupa kalau mau nanya-nanya soal insurance bisa komen di kolomnya YouTube Bisik, nanti Ibu
bantuin balas ya. Karena ibu yang tahu gitu. Jangan lupa subscribe, like and share kalau boleh. Untuk edisinya ini, karena ini kan edukasi yang bagus ya. Gitu loh. Thank you for watching. Salam sehat and see you bye. See you bye.